Jadi gini, gue nemu sesuatu yang gokil banget nih di dunia lighting. Seriusan? Apaan tuh? Lu tau gak sih, ada lampu yang bikin panggung jadi super epic. Pasti BIM 380 ya? Nah, bener banget. BIM 380 ini udah kayak senjata andalan buat konser, event besar, sampai panggung-panggung megah. Hari ini kita bakal bahas tuntas dari spesifikasi sampai keunggulannya. Oke, kembali lagi di channel Red Fire Lighting. Kali ini banyak banget yang nanya kenapa sih lampu BIM selalu dipakai di klub dan di panggung-panggung. Oke, sini gue jelasin sekalian, kita mau spill special lighting dari Red Fire. Pernah sadar gak sih, hampir semua klub dan konser pasti pakai lampu BIM. Kenapa bisa gitu? Jadi lampu BIM itu punya sinar yang super fokus dan tajam, makanya efeknya lebih dramatis, cocok banget buat menghidupkan suasana panggung dan membuat lebih meriah. Apalagi kalau ada mesin asap dan mesin hazard, efek sinarnya makin kelihatan. Itu yang bikin lampu BIM selalu dipakai di klub, konser, dan event-event besar. Selain itu, BIM juga punya warna-warna yang tajam dan juga bisa dikontrol menggunakan DMX mixer. Jadi bisa disesuaikan dengan tema acaranya atau suasana acaranya. Coba jelasin dong kenapa lampu ini spesial. Kan di luar sana banyak tuh lampu BIM yang lebih keren daripada ini. Nah, gue jelasin ya. Pertama, kekuatan sinarnya edan 380 dengan lampu bohlam Osram yang bisa menembak sejauh puluhan meter. Gokil. Berarti cocok banget tuh buat panggung outdoor dan acara-acara gede, ya kan? Bener banget. Terus efeknya juga banyak, mulai dari gobo, prisma yang bisa diputar, sampai efek warna-warni yang bisa dimix gila-gilaan. Kalau soal warnanya nih, apa bisa dikombinasikan dengan langsung? Oh, yang gini nih, yang bikin makin keren. BIM 380 punya roda warna yang bisa diatur untuk menciptakan kombinasi yang unik. Bisa bikin suasana panggung makin imersif. Jadi kalau misalnya ada transisi warna di lagu, ini bisa banget ngikutin. Nah, kalau soal durabilitas, ini kuat gak sih? Soalnya kan kepake di event gede, pasti kepake lama dong. Jelas dong. BIM 360 ini biasanya dilengkapi dengan sistem pendingin yang bagus, jadi nggak gampang overheat walaupun dipakai dalam durasi lama. Apalagi kalau dipakai buat konser yang berjam-jam, dan casingnya juga solid kok, tahan lama buat dipakai di berbagai kondisi. Nah, ini nih pertanyaan yang baru mulai di dunia lightning. Gimana sih cara pakainya? Ribet gak sih? Tenang aja, BIM 360 ini gampang banget buat dioperasikannya. Bisa dikontrol menggunakan mixer DMX yang udah jadi standar dunia lighting. Terus juga ada mode otomatis dan sound detector ya, atau mode sound. Nah, jadi untuk penggunaan si lampu ini ada yang ribet, ada yang gampang. Kalau misalnya kalian nggak punya controller pun, ini masih bisa jalan sendiri kok pakai mode otomatis atau mode sound. Wih, bisa nyesuai beat lagu juga ya? Wah, ini cocok banget sih buat event DJ atau konser musik. Nah ya kan, makanya ini sering banget dipakai buat konser, klub, sampai wedding mewah. Oke, dari sudut pandang engineer nih, ada hal yang harus diperhatikan gak sih sebelum beli? Nah, ini dia poin pentingnya. Buat para engineer yang udah pengalaman, pasti bakal banyak tanya tentang build quality dan fleksibilitas pengaturannya. BIM 390 ini punya range pergerakan yang sangat luas, ya, bisa dikombinasikan dengan berbagai efek lain juga. Jadi kalau mau bikin panggung lebih hidup, ini bisa jadi elemen utama sih. Tapi, kalau mau bikin efek yang lebih kompleks, butuh unit banyak gak sih? Misalnya, di acara event-event gede. Nah kalau itu sih tergantung konsepnya ya. Biasanya kalau di konser skala besar kayak gitu dipasang beberapa unit dan dikontrol bersamaan. Tapi kalau buat event menengah ya 8-10 unit aja udah cukup kok buat bikin efek dramatis, dan jumlahnya pun harus genap ya biar presisi. Worth it gak nih buat pemula yang baru mulai di dunia lightning? Menurut gua kalau lu butuh yang powerful buat event-event besar, ini investasi yang cukup masuk akal sih. Plus dibanding beberapa model lain di kelasnya, ini termasuk yang punya build quality paling bagus. Tapi kalau buat pemula yang cuma butuh efek sederhana, mungkin bisa mulai dengan watt yang lebih kecil. Tapi gimana kalau buat event kecil? Kayak misal di indoor atau pesta rumahan, masih kepake nggak sih itu? Bisa banget, cuma ya mungkin perlu atur intensitas supaya nggak terlalu overkill buat ruangan kecilnya sih. Tapi buat yang mau tampil profesional, ya ini tetap pilihan terbaik.
Gue jadi kepikiran buat pasang di dalam kamar. Kayaknya seru tuh. Gaskan aja bro, jangan lupa tuh pasang mesin asap sama mesin hazernya juga di kamar lu biar cahaya BIM lu makin kelihatan jelas. Oh ya, by the way, kita juga mau tahu nih pendapat kalian tentang BIM 380. Drop komen di bawah ya. Oh gitu ya. Yaudah, thank you ya. Buat kalian nih, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, jadi tunggu apa lagi? Hubungi kontak kami di bawah untuk mendapatkan penawaran terbaik.